Oke, shalom Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu, kiranya kita buka hati kita, kiranya firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini dapat memakan tempat dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu, sore hari ini kita mau belajar tentang kekuatan orang percaya atau nafas kehidupan orang percaya adalah doa, Bapak Ibu ya. Jadi sore hari kita akan belajar tentang 7 kekuatan doa orang percaya ya. Karena semua orang di dunia ini berdoa, tapi mungkin powernya atau kekuatannya itu berbeda. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa orang benar dengan doa orang yang tidak benar itu berbeda kuasanya. Meskipun kata-katanya sama, doanya sama, tapi kekuatannya dan kuasanya itu berbeda. Nah, tetapi pada sore hari ini kita akan belajar tentang itu, bahwa ada 7 kekuatan doa orang percaya. Apa saja yang kita perhatikan ketika ketika kita berbicara mengenai doa? Tahu semua doa ya? Doa adalah kita berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan ya. Jadi itu sebabnya dikatakan bahwa doa adalah nafas kehidupan orang percaya ya. Sehingga tanpa doa matilah kerohanian kita ya. Kalau Bapak Ibu tutup hidung 5 menit tidak bernapas ya, matilah kita Bapak Ibu. Sama dengan kehidupan kerohanian kita. Tanpa doa maka matilah kerohanian kita. Kenapa? Karena Yesus pun di dalam Alkitab Yesus selalu berdoa. Ada 21 kali Alkitab mencatat tentang Yesus selalu berdoa ya. Dia mengasingkan dirinya pada malam hari, bahkan dia berdoa semalaman kepada Bapa. Memberikan teladan kepada kita bahwa kita pun orang percaya harus menjadikan doa sebagai kebiasaan kita, sebagai gaya hidup kita ya. Sehebat apapun kehidupan kita ya, tanpa doa maka matilah kerohanian kita Bapak Ibu. Kita akan menjadi orang Kristen yang lemah, tapi kalau kita selalu berdoa, maka doa itu adalah kekuatan kita orang percaya Bapak Ibu. Nah, sama dengan Bapak Ibu punya handphone, terus handphonenya sudah bunyi-bunyi karena habis baterai, udah biasa 30% atau 25% sudah warna merah, harus dicas. Kalau kita paksa maka handphonenya lama-lama jadi low baterainya dan kemudian matilah handphonenya dan tidak bisa berkomunikasi ya. Kalau handphonenya sudah tidak mampu, kita harus cas dulu. Ketika dicas baru bisa dipakai kembali. Hidup kita seperti itu ketika kita sudah lemah karena banyak masalah yang kita hadapi, karena banyak persoalan yang kita hadapi ya. Kita perlu datang kepada Tuhan di dalam doa supaya ada kekuatan yang baru menolong kita. Karena Yesus berkata, berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang-orang yang selalu berlutut di kaki Tuhan. Orang yang berlutut di kaki Tuhan ketika dia bangkit dari berlututnya berdoa, dia akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Oke, kita langsung aja karena ada 7, jadi dengan cepat kita langsung lihat apa sih yang harus kita perhatikan ketika kita berdoa kepada Tuhan dan apa sih kuasa doa tersebut. Yang pertama, berdoa membuat kita lebih lagi mengenal Tuhan sebagai Bapa kita. Sekali lagi, yang pertama, berdoa membuat kita akan lebih lagi mengenal Tuhan sebagai Bapa kita. Matius 6 ayat yang ke-9, salah seorang bisa membacakan bagi kita. Matius 6 ayat yang ke-9. Oke, Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita berdoa menyebut Tuhan sebagai Bapa kita. Memang Tuhan itu Tuhan yang besar ya, dia menciptakan langit dan bumi ya. Kita nggak bisa menjangkau Tuhan dengan kemampuan kita. Tapi di saat yang sama, meskipun dia Tuhan yang besar, tapi dia mau menjadi seorang Bapa yang dekat dengan kita anak-anaknya. Ya Bapak Ibu, semua orang punya Bapa ya.
Kita punya Bapa, kita kadang-kala curhat sama Bapa kita, ya. Kita kadang-kala duduk dengan Bapa kita dan kita berkomunikasi begitu dekat karena orang tua kita adalah salah satu orang yang terdekat dengan kita, ya. Tuhan pun mau seperti itu. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mau supaya kita memandang Dia sebagai Bapa kita, Bapa yang dekat dengan anak-anaknya, Bapa yang bersedia mendengarkan seruan-seruan anak-anaknya. Meskipun Dia Tuhan yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tapi Tuhan mau supaya kita melihat Dia dengan iman, ya. Jadi ketika kita berdoa, percayalah bahwa Bapa kita akan selalu ada di sisi kita, mendengar apa yang sedang kita gumuli, apa yang kita sedang doakan. Kalau Bapak Ibu sebagai Bapa, pasti kalau anak-anak kita curhat sama kita, apakah kita diam saja atau kita cuek-cuek saja? Halo Bapak-Bapak, kalau cuek-cuek aja tuh, ya Bapak yang nggak benar. Pasti dengar, terus kita bukan hanya sekedar mendengar, kita akan komunikasi, kita akan berusaha menolong anak kita, apa yang menjadi masalah anak kita, dan kita pasti sebagai seorang Bapak kita akan mendengar apa yang dia minta, dan kita akan berusaha sebagai orang tua untuk mencukupi apa yang dia butuhkan. Apalagi Bapak kita yang di surga, Bapak Ibu, Dia adalah pribadi yang dekat dengan kita anak-anaknya. Makanya perbedaan antara ajaran Kristen dengan ajaran yang lainnya terletak salah satunya di situ, Bapak Ibu. Kalau ajaran lain mengatakan bahwa Tuhan kita Tuhan yang maha besar dan jauh dari kita, tapi Yesus datang mengubah semuanya. Yesus mengatakan bahwa memang Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, namun Tuhan kita adalah Tuhan yang mau menjadi Bapa yang mau dekat dengan kita semua, ya. Makanya kalau Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, ya jangan terlalu sungkan-sungkan. Waduh, saya ini nggak sekolah, bahasa saya kayaknya bahasa kodi yang saya tahu, waduh nggak bisa berdoa. Tuhan mengerti semua bahasa kita. Tuhan nggak melihat seberapa indah kata-kata kita doakan kepada Tuhan, dan Tuhan melihat adalah seberapa jujur kita sampaikan doa kita kepada Tuhan. Sampaikan aja apa yang menjadi beban kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi keluh kesah kita, karena Dia Bapa yang baik yang selalu mendengar keluh kesah kita, dan selalu mendengar segala beban-beban kita. Jadi firman Tuhan juga mengatakan, Yesus mengatakan bahwa kalau seorang Bapa yang jahat di dunia ini memberikan pemberian yang terbaik, ya, maka kita bilang bahwa kalau seorang anak meminta roti kepada bapaknya, apakah bapaknya memberikan dia batu? Halo? Wah, udah ngantuk semua ini. Harus teh botol kayaknya. Bapak Felix, Bapak minta roti dulu. Oh, ini batu, ini makan sudah, ini batu. Ya nggak mungkin, ya. Atau dikasih batu? Enggak. Minta roti dikasih keju, ya, tambah lagi bonus. Apakah seorang anak ketika dia meminta ikan diberikan oleh orang tuanya ular? Tidak ada. Mungkin orang tua yang stres seperti itu. Tapi orang tua yang normal ketika anaknya meminta roti diberikan roti. Anaknya meminta ikan tidak mungkin diberikan ular. Apalagi Bapak kita yang di surga. Bahkan Bapak kita di surga Dia memberikan yang lebih dari apa yang kita doakan. Itu luar biasa. Jadi seperti Bapak yang ada di dunia ini yang sangat mengasihi kita. Oh, ini bos juga. Dari bos Dinda, toko Dinda punya majikan. Ya, puji Tuhan kita sore hari ini dikunjungi banyak bos, ya. Boli, bos hoki, ini bos Dinda lagi, wah hebat lah. Kalau bos itu artinya bekas orang susah, ya. Atau bikin orang susah, bos. Kalau bos kan rupanya tadi bikin orang susah, ya. Bos selalu bikin susah orang itu. Gimana perintah-perintah terus, angkat sini, dan namanya bos. Bikin orang susah. Ya, kalau bos-bos yang hadir pada sore hari ini tidak, ya, bikin orang senang. Bikin orang senang, ya. Oke, kita kembali lagi kepada firman Tuhan kita. Jadi ketika kita berdoa, kita akan mengenal
Tuhan ya sebagai Bapa kita ya. Orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak ada pilihan lain selain kita datang berdoa kepada Tuhan dan berkomunikasi kepada Tuhan. Nah. Yang kedua, berdoa dengan iman. Berdoa dengan iman yang dan percaya ya. Jadi kita bukan hanya sekedar berdoa dengan kata-kata, tapi kita berdoa dengan iman, dengan yakin, dengan percaya bahwa apa yang kita doakan Tuhan pasti sudah menjawab doa kita. Ya. Karena iman itu yang menentukan Tuhan menjawab doa kita atau tidak. Kalau kita berdoa dengan kata-kata yang indah, kita tulis di buku kita sampai satu buku kita baca, tetapi kalau tidak disertai dengan keyakinan apa yang kita doakan, maka sia-sialah doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Ya. Berdoa itu harus dengan iman, dengan percaya, maka kita akan menerima apa yang kita doakan. Ya, Markus pasal 11 ayat yang ke-24. Ibu bisa membacakannya, salah satu sudah ketemu. Markus 11 ayat 24. Oke, Tuhan Yesus berkata, apapun yang kita doakan dan minta, dan kita percaya bahwa kita telah menerimanya, maka kita akan menerima jawaban dari Tuhan. Jadi doa kita kepada Tuhan harus dengan yakin bahwa yang mendengar doa kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Yang mendengar doa kita adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas. Dia Tuhan yang sanggup menolong kita. Tidak ada perkara yang susah bagi Tuhan untuk menolong kita. Tidak ada perkara yang besar yang tidak bisa Tuhan lakukan. Dan tidak ada juga perkara yang terlalu kecil yang tidak Tuhan, yang luput dari pandangan Tuhan. Jadi kadang-kala kita itu berdoa kepada Tuhan itu, kalau yang besar-besar dulu dah kita sampaikan. Kalau yang kecil-kecil yang tidak usah kita sampaikan. Semua apa yang kita rasakan ya sampaikanlah kepada Tuhan. Ya. Dan ketika kita berdoa, kita harus yakin dan percaya bahwa apa yang kita doakan Tuhan sudah mendengar doa kita. Urusan doanya dijawab sekarang atau tidak, itu urusan Tuhan ya. Karena ketika kita berdoa ada tiga hal yang harus kita ingat. Pertama, doa yang ditunda oleh Tuhan. Tuhan kadang-kadang kita berdoa, Tuhan tidak menjawab doa kita saat ini, tapi Tuhan menunda jawaban doa kita. Tuhan masih menunggu waktu yang tepat untuk mendengar dan menjawab doa kita. Yang kedua adalah doa yang ditolak oleh Tuhan, artinya doa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa tapi tidak dijawab oleh Tuhan, mungkin saja itu adalah jawaban dari Tuhan. Karena doa kita mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi sesuai dengan hawa nafsu kita dan keinginan kita ya, sehingga doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Dan yang ketiga adalah doa yang langsung dijawab oleh Tuhan. Jadi waktu kita berdoa, Tuhan langsung menjawab doa kita ya. Jadi kalau doa yang dijawab oleh Tuhan mungkin kita senang ya, karena kita berdoa langsung dijawab oleh Tuhan. Tapi doa yang ditunda dan ditolak oleh Tuhan yang membuat kita menjadi oh, Tuhan ini kok enggak jawab doa saya, enggak usah lagi berdoa lah, enggak dijawab oleh Tuhan. Tapi kita orang percaya berdoa aja kepada Tuhan ya. Kalau Tuhan baru menjawab doa kita, mungkin itu adalah jawaban yang terbaik. Kalau Tuhan belum menjawab doa kita, mungkin Tuhan masih menunda jawaban doa kita. Dia menunggu waktu yang tepat untuk menolong dan menjawab doa kita. Karena Bapak Ibu, manusia itu bisa terlambat dan bisa tergesa-gesa. Tapi Tuhan itu tidak pernah terlambat dan tidak pernah tergesa-gesa dalam menolong kita menjawab doa-doa kita. Jadi tugas kita adalah berdoa dan yakin Tuhan menjawab doa kita ya. Kalau belum dijawab, pasti ada waktu yang tepat untuk Tuhan menjawab doa kita. Kalau tidak dijawab, pasti Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita ya. Kalau kedua kita sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan jawab saat itu juga. Jadi doa orang benar bila dengan yakin dan dengan iman didoakan itu besar kuasanya ya. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya.
Oh, salah satu orang membacakan ayat ini, luar biasa ayat ini. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Oke, firman Tuhan mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan iman atau dengan yakin didoakan, besar kuasanya, betul ya. Jadi sangat penting berdoa dengan iman, ya. Jangan berdoa itu hanya coba-coba. Ini lagi sakit ini ya, coba-coba aja berdoa. Tuhan tidak mengenal coba-coba. Tuhan mengenal, punya kita berdoa, Tuhan akan menjawab doa kita. Urusan belum dijawab yaitu urusan Tuhan. Urusan kita adalah berdoa dan yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan, itu berbeda dengan doa orang-orang di sekeliling kita. Oke, yang ketiga, berdoa dengan ketulusan hati. Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, ya. Berdoa itu harus dengan tulus, bukan seperti orang munafik, kata firman Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, salah seorang membacakan bagi kita. Dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa yang terlihat akan membalasnya kepadamu. Oke, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita berdoa jangan seperti orang munafik. Jadi pada zaman itu, pada zaman Tuhan Yesus, ada namanya ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka selalu berdoa di pasar-pasar. Mereka berdoa di tikungan-tikungan jalan, supaya dilihat oleh orang banyak bahwa mereka adalah orang-orang yang rajin berdoa, supaya dilihat oleh orang-orang banyak bahwa mereka adalah orang-orang yang alim. Mereka suka berdoa. Tapi ternyata mereka berdoa hanya mulut komat kami saja, tapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut. Hanya kalau dilihat orang, woi, orang saleh, orang alim, ya, orang yang rajin berdoa, tapi tidak ada kata-kata kepada Tuhan, hanya kata-kata yang diulang-ulang. Makanya Tuhan berkata bahwa jangan kamu berdoa bertele-tele, tapi harus berdoa dengan ketulusan hati, ya. Jangan berdoa seperti orang munafik, kata Tuhan Yesus, ya. Karena Tuhan tidak pernah melihat kata-kata kita dan penampilan kita dalam berdoa, tapi Tuhan itu melihat hati kita. Lebih baik mulut tidak komat kamit, tapi hati naik kepada Tuhan, daripada hatinya tidak tulus, mulut komat kamit, bahasa macam-macam ke atas, ya sia-sia Bapak Ibu. Jadi kita berdoa itu harus tulus hati, ya. Berdoa bukan dilihat orang atau dipuji orang, tapi berdoa adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan tulus. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, kita sampaikan kepada Tuhan. Ya. Jadi orang yang tulus hati itu adalah orang yang jujur apa adanya, begitu, ya. Tuhan mau kita menjadi orang yang jujur apa adanya. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, ya doakan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu mendengar orang-orang yang hatinya hancur di hadapan Tuhan. Ya, kadang-kala kita berdoa karena bebannya terlalu berat, kadang-kala tidak ada kata-kata yang keluar, yang hanya ada yang keluar adalah air mata. Ya, pernahkah Bapak Ibu alami itu? Sering, ya. Ya, saya juga sering. Kadang-kala enggak ada kata-kata yang naik Bapak Ibu, saking beratnya beban, air mata yang keluar, tapi dari hati yang tulus. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mendengar doa orang-orang yang hatinya hancur di hadapan Tuhan, ya. Walaupun air mata yang keluar, tapi justru air mata yang tulus itulah yang membuat Tuhan tertutup hatinya untuk mendengar dan menjawab doa-doa kita. Nah, itu.
Jadi Bapak Ibu bisa berdoa di mana saja ya. Oh, doa harus di gereja, enggak juga Bapak Ibu ya. Karena doa itu komunikasi atau nafas kehidupan. Jadi kita lagi di mobil bisa berdoa ya, lagi di kebun berdoa, di pasar bisa berdoa, lagi di toko berdoa, di mana-mana kita berdoa karena Tuhan itu maha hadir, maha mendengar dimanapun kita berada. Itu. Nah, jangan lagi di pasar terus mulut komat kami, saya ini anak Tuhan ini. Tapi itu artinya berdoa supaya dilihat oleh orang. Tuhan membenci orang-orang seperti itu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa kepada orang Farisi, mereka adalah orang-orang munafik. Apa arti munafik? Ada yang bikin kepanjangan. Munafik adalah muka nabi pikiran kotor ya, muka nabi pikiran kotor. Nah, itulah orang Farisi. Tuhan Yesus bahkan menyinggung mereka, jangan seperti kamu orang Farisi munafik seperti kuburan ya. Di luarnya dicat bagus, indah sekali kalau di Sumba ya. Kuburannya besar-besar ya, bagus-bagus lebih dari rumah yang ada ya. Kalau di masa hidup masih tinggal di kos ya, kalau udah meninggal itu kuburannya bagus, kasih lampu, kasih semuanya. Tapi di dalamnya itu hanya tulang belulang ya. Itu Tuhan mengatakan jangan kamu seperti orang munafik, di luarnya bagus, tapi di dalamnya hanya kotoran dan tulang belulang ya. Tapi Tuhan mau supaya kita berdoa dengan ketulusan hati ya. Tidak berpura-pura, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oke, yang keempat adalah berdoa harus selaras dengan kehendak Tuhan ya. Jadi kita berdoa bukan hanya sekadar berdoa, tapi kita harus berdoa meminta kepada Tuhan selaras dengan kehendak Tuhan ya. Matius 6 ayat yang ke-10 ya. Oke, itu salah satu kalimat dari doa Bapa kami ya. Ya. Jadi doa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah doa Bapa kami. Ada yang menghafalnya? Ada ya. Wah. Kebanyakan nggak hafal ya. Ya Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Itu doa yang pertama. Murid-muridnya meminta kepada Tuhan Yesus bagaimana guru kami berdoa, dan Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Dan doa Bapa kami adalah doa yang luar biasa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu belum bisa berdoa, doa aja Bapa kami aja. Itu luar biasa. Kalau sudah bisa berdoa, ya bisa lanjut yang lain. Doa Bapa kami kalau tidak salah dalam Matius pasal 6 ya, ayat 9 sampai ayat yang ke-13, nggak salah itu bunyi dari doa Bapa kami. Saya harap sekali Bapak Ibu bisa menghafal isi dari doa Bapa kami. Ya, nanti cari di rumah, hafal ya, hafal doa Bapa kami ya. Nah, ini ada serangan serangan angin puting beliung. Nah. Jadi Bapak Ibu, yang keempat ini adalah kita harus berdoa selaras dengan kehendak Tuhan ya. Makanya kalau kita sudah berdoa, selesai kita berdoa, kita bilang Tuhan, kiranya jadilah kehendak-Mu Tuhan. Apa yang terbaik, jadilah menurut kehendak-Mu Tuhan. Ya, itu. Tuhan Yesus selalu berdoa kepada Bapaknya, bukanlah kehendak-Ku yang terjadi, tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, kita minta supaya kehendak Tuhan yang terjadi, jawaban Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita, bukan keinginan kita, tapi kehendak Tuhan yang akan menjadi jawaban bagi kita. Tapi ada orang Kristen yang ngatur Tuhan. Pokoknya Tuhan, ini doa saya, pokoknya harus jawabnya seperti apa yang saya mau. Kalau engkau tidak jawab, saya nggak ke gereja lagi. Pokoknya ini permintaan saya. Kalau Tuhan enggak jawab, ya selamat tinggal Tuhan. Harus dijawab sesuai dengan apa yang Dia minta. Padahal jalan Tuhan dengan jalan kita itu berbeda. Karena kalau kita mau supaya didengar oleh Tuhan, tapi Tuhan punya rencana yang berbeda. Jadi ada satu cerita, kisah nyata tentang seorang hamba Tuhan yang akan mengadakan satu KKR di satu kota. Jadi dia sudah pesan tiket pesawat, sudah lengkap, tinggal terbang, dan panitia sudah menunggu dia pada tanggal tersebut ya. Tapi tiba-tiba
pesawat yang dia naiki itu terganggu, dan akhirnya dia tidak jadi ke tempat KKR tersebut. Dan ternyata dia dengan 2 orang di pesawat itu yang diturunkan. Nggak tahu kenapa mereka diturunkan, yang lain terbang. Dan dia sangat kesal, dia protes sama Tuhan. Tuhan, ini saya kan mau melayani Tuhan. Bagaimana, apa kata orang menunggu saya tapi saya tidak datang-datang. Tuhan, ini gimana sih, sudah didoakan lama terus kasih batal lagi ini perjalanan saya. Dia kesal di bandara, dia bersungguh-sungguh sama Tuhan. Dan apa yang terjadi beberapa 1 jam kemudian, ada informasi bahwa pesawat dan dinaiki telah jatuh dan tidak ada 1 orang pun yang hidup. Waktu dia mendengar itu, dia menangis dan minta ampun kepada Tuhan. Dia bilang, kalau saya terbang mungkin nyawa saya akan melayang, tapi Tuhan membuat dia batal terbang, tapi dia nyawanya terselamatkan begitu. Nah, itulah manusia ya. Kadang-kadang kita mau supaya apa yang kita doakan itu didengar oleh Tuhan, tapi Tuhan itu punya rencana yang baik untuk kebaikan kita. Nah, demikian contoh-contoh yang lain Bapak Ibu ya, masih banyak ya. Kalau Bapak Ibu berdoa, kadang-kadang kita minta ini tidak dijawab oleh Tuhan. Kadang-kadang kita kesal, tapi sebagai orang percaya kita belajar pada sore hari ini bahwa kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan, minta kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita. Itu yang kelima, doa adalah sumber kekuatan kita. Dan kekuatan rohani kita adalah doa, ya. Jadi kalau kita berdoa, kita mendapatkan kekuatan. Kalau kita tidak berdoa, tidak mendapatkan kekuatan. Nah, kita baca firman Tuhan dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-36. Matius 26 ayat 36 yang menjelaskan di sana doa adalah sumber kekuatan kita orang percaya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana dan berdoa. Oke, jadi Yesus sendiri selalu berdoa, memberikan teladan kepada murid-muridnya supaya mereka berdoa. Karena doa adalah kekuatan kita orang percaya. Ya. Jadi banyak doa, banyak kuasa, ya. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu harus belajar berdoa setiap saat. Ya, paling tidak Bapak Ibu belajar dari sehat sederhana ya. Bangun pagi berdoa. Wah, ada bocil-bocil membawa makanan bagi kita. Nih. Datang bocil kasih kelapa. Lebih besar kelapa dari orangnya. Waduh. Balikin mereka ke sekolah minggu, jangan berkeliaran, nanti kena dahan kelapa. Oke, kita kembali ke firman Tuhan. Jadi berdoa adalah sumber kekuatan kita ya. Jadi mulai dari sederhana, bangun pagi jangan lupa berdoa. Jadi ya belajar 5 menit, lama-lama jadi 10 menit, lama-lama jadi 1 jam. Oh, kalau 1 jam itu luar biasa. Bapak Ibu menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Tuhan ya. Pagi hari kita berdoa ya. Tadi Bapak Ibu biasa dibilang saya kalau pas buka mata langsung berdoa. Kalau buka mata terus jalan sini sana nanti lupa berdoa. Nanti kalau di pasar mungkin buka mata, waduh terlambat saya ini barang sudah jalan ini langsung
lupa berdoa. Buka mata, waduh, ini es sudah cair ini. Langsung jalan. Jadi sebelum ke kamar mandi, sebelum ngapa-ngapain, waktu buka mata berlutut di hadapan, berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Karena sepanjang malam Tuhan telah menjaga dan memelihara kita. Ya. Nanti mau makan, jangan lupa berdoa. Jangan kalah sama anak sekolah minggu. Kadang-kadang orang tua itu langsung makan nasi anak sekolah minggu, papa belum berdoa. Karena diajarkan di sekolah minggu harus berdoa. Kadang-kadang anak-anak kita yang segur orang tua ya. Dan orang tua harus menjadi teladan ya. Mau makan, berdoa dulu ya. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam, mau tidur juga berdoa. Ya 5 kali minimal ya. Sama dengan saudara kita doa 5 kali sehari. Kalau orang Kristen itu berdoa berapa kali sehari? Ada yang tahu? Memang nggak ada tertulis. Kalau Raja Daud bilang 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan. Dan ternyata lebih banyak sebenarnya. Bukan 5 kali tapi 7 kali dalam sehari harus kita memuji Tuhan. Ya kadang-kala jangankan 7 kali ya, 1 kali belum tentu juga. Iya ya, mau berhenti. ya pulang dari sini mau bangun berdoa dulu, makan berdoa, ya, mau tidur berdoa, ya. Masih ada tambahan lagi, kalau ada masalah berdoa lagi kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita rindu sekali di gereja kita ada kegiatan-kegiatan doa, ya. Jadi mungkin bulan depan ruang doa kita sudah selesai sebenarnya, cuma karena perbaikan tempat kita di belakang, jadi kita pindah ke ruang doa, jadi belum bisa dipergunakan ya. Jadi kalau sudah selesai, kita mungkin ada kegiatan doa dalam seminggu sekali ya. Kita berdoa hari Sabtu, rencananya kita berdoa ya, malam minggu ada yang jalan-jalan ya, kita berdoa kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita semua berdoa dan berlutut kepada Tuhan, ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan kerjakan bagi kita yang ada di tenda. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Ya, jadi itu ada doa, ada juga doa keliling. Ya, nanti kita usahakan itu di tahun-tahun yang akan datang supaya Bapak Ibu melihat mujizat yang luar biasa dalam kehidupan Bapak Ibu. Karena gereja yang tidak berdoa maka gereja yang mati. Ya, kita nggak bisa merasakan kuasa Tuhan, kita nggak bisa merasakan mujizat Tuhan karena mungkin gereja kita tidak ada doanya. Ya, memang kita KKA tapi harus ada doa juga supaya lebih hidup gereja kita, Bapak Ibu. Ya, karena banyak doa, banyak kuasa, Bapak Ibu. Kekuatan orang percaya hanya di dalam doa. Ya, ya. Yang ke-6 ya, berdoa dengan kasih dan pengampunan ya. Matius 5 ayat 44. Matius pasal 5 ayat 44, bagaimana kita berdoa dengan kasih dan pengampunan kepada sesama kita. Berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, jadi Tuhan Yesus bilang, sebelum kita berdoa kita harus membereskan hati kita. Jangan kita sambil berdoa tapi masih ada dendam kepada orang lain, kebencian kepada orang lain. Makanya firman Tuhan bilang, kalau kamu berdoa tapi kamu masih teringat kepada orang yang masih dendam kepada orang lain, jangan engkau berdoa. Kembalilah dulu, membereskan hubunganmu dengan orang lain, baru kembali berdoa. Artinya Tuhan bilang, kalau kita lagi dendam, lagi benci, lagi akar pahit dengan orang lain, terus kita berdoa, maka sia-sialah doa kita. Doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Jadi kita harus membereskan hati kita, membereskan hubungan kita dengan orang lain, baru kita kembali berdoa kepada Tuhan.
Makanya Tuhan Yesus bilang mengatakan kepada murid-muridnya, kalau kamu pergi ke bait Allah untuk berdoa, tapi di tengah jalan kamu masih mengingat, masih dendam sama orang, masih menyimpan kebencian sama orang, jangan meneruskan perjalanan ke bait Allah, tapi kembali lagi cari orang yang bermasalah dengan kita dan bereskan itu, baru kita kembali berdoa kepada Tuhan. Nah, artinya Tuhan bilang bahwa kalau kita berdoa tapi ada hati kita yang belum beres dengan orang lain, hubungan yang belum beres dengan orang lain, maka sia-sialah doa-doa kita. Ya, mungkin kita berdoa 1 jam, 2 jam, 3 jam pun, ya kadang-kala kita tidak merasakan apa-apa. Ya. Terus yang terakhir adalah berdoa dengan setia dan terus menerus. Ya, Matius 7 ayat 7 mengatakan bahwa mintalah maka kamu akan mendapat, carilah maka kamu akan mendapat, ya, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, Ibu. Ya, jadi pertama kita minta, ya. Kalau mau dikasih, cari Tuhan. Kalau mau dikasih, ketoklah dengan kerendahan hati. Tuhan bilang, aku berdiri di depan pintu, aku mengetok, jika ada yang membukanya maka aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan mereka, dengan kita. Dari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kita berdoa, menjadikan doa itu sebagai gaya hidup kita, Bapak Ibu, ya. Seperti makan itu, ya, kalau orang makan 1 hari 3 kali, ya, ada yang 5 kali, ya. Ada yang makan berapa kali 1 hari? 3 ah, Bapak Iksan 1 kali. Hah? 6 kali, waduh. Itu rotinya. Oh, roti. Roti jajan yang lain. Salome belum yang lain-lain, ya. Nah. Karena tertanya. Ini bagaimana ini, suami lain, istri lain. Beda-beda perut itu, Bapak. Ya, yang pasti setiap hari pasti kita makan, ya, nggak mungkin. Makan terus itu. Kalau tidak enak terpaksa 1 kali. Kemana itu? Makan juga, tapi makannya di warung. Ya. Jadi normalnya kita itu makan 3 kali sehari, ya. Kalau kita yang badan besar seperti ini, ya 5 kali lah minimal. Kalau yang kurus-kurus, ya 1 kali lah. 3 kali, ya. 2 kali biasa kalau yang jualan itu, ya. Kadang-kadang jualan lupa makan, ya. Artinya kita itu makan itu tidak ada yang berhenti makan, ya, makan karena memang itu adalah gaya hidup seseorang. Ya. Tidak mungkin lupa makan, ya, jarang, ya. Kita pun juga berdoa seperti itu, ya. Nah, kalau makan 3 kali, ya berdoa aja 3 kali lah. Masa makan 3 kali tidak berdoa, ya. Nah, itu. Jadi firman Tuhan bilang kita tiru Raja Daud, ya. Mengapa dia menjadi raja yang luar biasa? Mengapa Raja Daud menjadi raja yang diurapi oleh Tuhan? Karena dia berdoa 7 kali dalam sehari. Dia berdoa. Nah, mungkin yang terakhir mau saya sharing dengan Bapak Ibu. Kadang-kala kita itu berdoa seperti nggak merasakan apa-apa. Makanya kalau malam berdoa langsung ngantuk, aminnya pagi hari. Berdoa langsung tidur. Itu belum terkonek dengan sorga. Kalau Bapak Ibu terkonek dengan hadirat Tuhan, Bapak Ibu 2 jam, 3 jam berdoa nggak rasa lama gitu. Tapi kalau tidak terkonek, baru 5 menit langsung aminnya pagi hari. Atau pagi-pagi berdoa baru 1 menit, ada pekerjaan banyak langsung buru-buru, amin langsung kabur. Ya, nggak rasa apa-apa juga, Bu Ibu, ya. Nah. Atau doa makan, ya, kadang-kadang orang doa makan itu baru mau tutup mata sudah amin. Wah, bolong ngomong. Tuhan Yesus kami makan, amin. Waduh. Jadi jangan berdoa sebagai sebuah kewajiban, ya, pokoknya doa aja. Tapi ketika kita berdoa, Bapak Ibu, kalau bagus Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu memuji Tuhan dulu. Memuji Tuhan sampai masuk dalam hadirat Tuhan, merasakan Tuhan dekat dengan kita. Baru kita berdoa kepada Tuhan. Itu luar biasa. Berarti Bapak Ibu merasakan berdoa 1 jam, 2 jam kok nggak rasa, ya. Dan ketika Bapak Ibu habis berdoa, Bapak Ibu akan mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, itu. Ya, seperti handphone itu, ya.
harus ada, kalau kita kontak sama Tuhan sama orang lain tuh nyambung dulu, ada sinyal dulu ya. Sinyal udah nyambung baru ngomong ya. Kalau belum nyambung ya kita ngomong ya nggak nyampe gitu. Yang ada cerita lucu. Waktu saya di Bali ada jemaat dia telepon saya karena dia masih gaptek ya, nggak ngerti tentang handphone. Dia hubungi saya, terus ada yang jawab dari handphone, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Oh, dia telepon lagi, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Besok ketemu di gereja. Bagaimana ini Pak Pendeta? Saya hubungi dari kemarin itu, ada perempuan yang jawab dari handphone itu kata. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Ada kerja apa sih katanya? Mana perempuan yang itu yang jawab itu di sini kata. Kita ketawa sekali sama dia, tapi dia ngomongnya lurus-lurus kan orang kampung mungkin. Gitu. Oh, kalau ada yang jawab begitu itu nggak nyambung itu, biar kamu teriak-teriak nggak nyambung. Jadi seperti itu ya, kalau kita berdoa asal berdoa saja ya sama seperti itu, tidak ada jawaban ya. Tapi kalau kita berdoa dan kita merasakan hadirat Tuhan, kita merasakan Tuhan dekat dengan kita dalam doa-doa kita, dan ketika kita curhat dan berdoa kepada Tuhan, ada jawaban di sana dari Tuhan ya. Doa sanggup mengubah segala sesuatu Bapak Ibu ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu alami, jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan uang kita, jangan andalkan kehebatan kita, jangan andalkan manusia. Jadi sebelum Bapak Ibu curhat di orang lain, curhatlah kepada Tuhan di dalam doa. Di sana ada jawaban. Kalau zaman sekarang enggak Bapak Ibu ya. Ada masalah, yang pertama curhat itu ke Facebook dulu. Curhat ke Facebook. Ada Instagram, ada media sosial yang lain. Lama-lama jadi viral. Nanti ada kawin paksa jadi viral. Saya lihat ketawa saya tuh. Ada cewek-cewek lagi duduk di motor, tiba-tiba ada mobil pickup lewat, langsung angkut, langsung bawa, lari lagi. Katanya nama John, pernah tinggal di Tente ya katanya ya. Iya. Saya pikir mungkin orang di Sumba, ternyata pernah tinggal di Tente, tapi belum pernah kita kenal ya. Tapi dia viral kemana-mana, di YouTube, di televisi ya, terkenal juga dia sekarang. Jadi itu ya. Jadi kalau yang masih bujangan ya, jangan kawin paksa ya. Berdoa sama Tuhan ya, Tuhan kasih jodoh yang terbaik ya. Jangan lihat di jalan langsung angkut ya. Kalau mendapat jodoh berdoa sama Tuhan, minta jodoh, nanti Tuhan kasih pasti yang terbaik ya. Jangan minta-minta nggak dapat ini, angkut aja di jalan. Nanti viral nanti betul. Keluar di TV, wah di YouTube, di Google berita, wah lengkap semua ini, hebat juga ini. Kalah Pak Martin ya, padahal udah bos. Okay. Jadi itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini dapat tertanam bagi kita, dan kita akan diskusikan ini di KKA lagi ya. Di KKA kita akan diskusikan tentang doa ini karena sangat penting sekali dalam kehidupan kita Bapak Ibu ya.